Setelah seret SBY dan Partai Baru setelah dia reuni palsu dengan pongah Sylvester ungkap akan banyak yang masuk penjara. Dia seolah bangga ucapan itu, namun pengertian mendalam juga disampaikan oleh Mas Sabrang. Pada kesempatan yang lain, dia berujar bahwa tokoh di negeri ini banyak yang tak sadar diri, seolah menjawab semua telenovi ijazah palsu ini. Ya, nilai manusia itu satu dari takwanya dan manfaatnya untuk orang lain. Kalau takwanya saya nggak bisa ngukur dan nggak bisa nebak, itu urusan saya sama dia dan sama Tuhan. Manfaatnya buat orang lain kita tonton aja gitu. Kan bahwa nanti pastinya akan banyak tersangka, akan banyak terdakwa, dan juga setelah itu akan banyak narapidana yang masuk penjara gitu loh. Kok yakin sekali Bang Sylvester kayak udah jadi penyidik aja nih Bang? Ah itu saya malahan kalau Mas Roy lebih banyak lagi, dia penyidik, penasihat hukum, kemarin perancang busana. Novel lah ya, misalnya telenovela ada reuni-reunian, ada yang ngaku alumni UGM, kemudian tidak ada jurusan, ngakunya jurusannya ekonomi manajemen. Ini kan sinetron yang tidak lucu begitu. Tapi itulah telenovela yang hari ini dikembangkan, tidak fokus kepada persoalan yang hari ini dilaporkan oleh saudara Jokowi tentang fitnah dan pencemaran. Dan bahkan saya melihat saudara Joko Widodo itu seorang yang tidak ksatria, atau bahasa langsung itu pengecut begitu. Kenapa begitu? Kenapa saya sebut pengecut? Dia merasa dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Dia mengadukan ke Polda Metro Jaya. Harusnya cukuplah dia, pasalnya delik aduan. Dan dalam delik aduan itu harus limitatif. Ada orang-orang, siapa yang memfitnah dirimu, siapa yang mencemarkan dirimu. Bukan kemudian buang badan. Dan hari ini ada 12 nama terlapor. Saudara Jokowi benar ada yang cuci tangan. Buang badannya di mana itu? Nah, saudara Jokowi cuci tangan. Ya, saya tidak melaporkan orang, saya hanya melaporkan peristiwa. Begini ya. Kalau itu delik umum, bolehlah dikatakan hanya melaporkan peristiwa. Apa peristiwanya? Pencurian. Pencurinya siapa ya? Tidak tahu. Tolong dicari siapa pencurinya. Ya jelas ada kehilangan barang. Ini pencurian. Tetapi kalau delik aduan, ada yang mencemarkan. Ya sopo wonge, tunjuk hidung gitu loh. Sama persis kan hari ini misalkan ya, membangun narasi ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengungkap ijazah palsu ini. Tapi tidak berani tunjuk hidung, hanya bicara tentang narasi warna biru. Jangan-jangan studio ini warna biru adalah orang besar juga di balik ijazah palsu. Saya kan gede nih. Lah, apa iya, saya ini orang besarnya jangan-jangan ini begitu. Artinya begini, kalau memang gentleman fokus saudara Jokowi hadapi, dan orang-orang yang di sekelilingnya ini menyingkir saja, nggak ada urusannya dengan masalah pencemaran ini tadi. Satu persatu ya. Mas Abrang, itu kok kelihatannya wajahnya Pak Jokowi itu berubah. So, kalau saya ngeliat foto terakhir yang saya ketahui ya, karena saya tidak dekat dengan beliau juga, nggak paham juga, ngelihatnya juga dari media massa, dari sosmed gitu. Ya agak bengep kelihatannya, dan saya nggak tahu kenapa. Simpel ya, agak bengep. Dan kenapa ya? Mungkin ada banyakan obat kayak atau apa? Nggak tahu, saya nggak benar-benar nggak tahu. Kalau pertanyaannya apakah berubah, ya saya kelihatan agak berubah gitu. Tapi muka manusia itu bisa berubah-berubah gitu. Ya kalau ditoyor kan berubah juga, ada benjol palanya kan bisa aja berubah. Balik lagi. Di cintup tawon ya berubah juga. Ya bisa berubah-berubah lah wajah manusia. Tergantung kondisi badannya gimana. Makanya banyak ya bisa tambah. Makanya dikit ya jadi kelihatan tulangnya. Ya bisa aja. Wajar-wajar aja. Tapi kalau secara spiritual tuh pernah ngomongin Jokowi? Sepemahaman saya, dunia spiritual itu tidak mendorong untuk menggosip dan ngomongin orang lain. Untuk apa tuh bisa? Lalu ngapain? Kita dunia spiritual memahami diri dan ngomongin orang lain itu apa? Gak make sense. Untuk saudara Joko Widodo, penyidik Polda Metro Jaya begitu gercep datang ke Solo untuk melayani kepentingan pelapor saudara Joko Widodo, sementara klien kami yang hari ini dijadikan saksi pada tahap penyidikan datang dipanggil, justru penyidiknya tidak ada. Dan yang kedua, klien kami yang lain sampai hari ini baru saja selesai, saya diinformasikan baik Rahmat Himbra maupun Julia, namun tinggal finalisasi. Tapi yang baru jelas, selesai jam berapa? Ya tadi waktu maghrib baru selesai pemberkasan, tinggal nunggu teken dan seterusnya. Jadi 2 sudah diperiksa, 1 belum karena begitu. penyidik tidak ada. Tidak ada, dan baru setelah klien kami pulang begitu, karena kita nggak mau juga kan, kerjaan juga banyak begitu. Buru-buru Polda Metro Jaya penyidiknya datang untuk, oh ya Pak, dari unit yang lain akan siap, dari penyidik lain. Ya, itu namanya nggak profesional begitu. Justru nggak profesional atau mengkonfirmasi. tidak serius? Tidak serius, tidak. Menurut saya malah serius melayani saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena seolah-olah ada teror besar ya yang dialami oleh kubu kami, klien-klien kami dari para saksi hari ini.
Karena semua yang berkaitan dengan peristiwa itu seolah-olah akan dikaitkan dan kemudian dipersoalkan, walaupun panggilannya hanya saksi. Dan begitu kami berusaha memenuhi panggilan, bahkan saudara Rahmat Himbaran tadi sakit loh, dia pakai kursi roda, datang dan siap diperiksa begitu. Tapi pada saat yang sama, saudara Joko Widodo tidak datang ke Polda, diperiksa di Solo, terakhir katanya tidak bisa keluar kota karena alasan kesehatan. Tapi belakangan justru kita ketahui menghadiri acara reuni-reunian di Yogyakarta yang juga di luar kota. Artinya sudahlah, ini sebuah tontonan yang tidak menarik. Pak Kosin, sebentar. Ini kalau nggak masuk politik, Kasih aku alasan kenapa harus masuk politik. memperbaiki dari dalam. Bullshit. Ini kesalahan sistem, bukan kesalahan orang. Loh, ya makanya Kesalahan paradigma. Kalau di dalam mah sistemnya diberesin dong. Loh, enggak gitu. Gini, ada sesuatu yang bisa didalami dari dalam, didandani dari dalam, ada sesuatu yang harus kondisi yang mendandani. Contoh tadi, ngomong ekosistem. Gimana cara mendandani sebuah ekosistem yang sudah equilibrium? Nggak bisa kamu dandani dari dalam. Mesti dimatiin dulu jangan ekosistem. Satu. Nomor 2, ganti cuaca. Cuacanya berganti, equilibriumnya akan berganti dengan sendirinya. Kalau dalam politik, cuaca itu adalah Kepercayaan masyarakat, paradigma masyarakat. Paradigma publik. Problemnya di sini adalah karena masyarakat kita tidak pintar-pintar amat untuk ikut mengarahkan cuaca. Itu juga problem yang lain. Sirkular problemnya. Yang memang akan terjadi ini dengan penuh drama yang kayak begini, terus telenovela juga, baik itu tangisan dan tawa itu adalah nanti yang saat ini yang diselidiki oleh yang sekarang naik di Polda Metro Jaya atas pelaporan indikasi pidana penghasutan, indikasi pidana pencemaran nama baik, dan juga fitnah, termasuk penyalahgunaan Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan teman-teman dari masyarakat, yaitu dari relawan dan juga dari teman-teman pengacara, dalam hal ini Pradi Bersatu. Jadi ini sebetulnya konstelasi apa yang seorang Sabrang lihat saat ini di politik Indonesia? Sebuah negara yang schizofrenik. Maksudnya? Schizofrenik. Maksudnya? Ini masalah kayak gini nih, kebingungan dan main politik kayak gini nggak akan selesai. Kamu sebagai pengamat politik akan dapat bahan terus, tenang aja. Jadi pekerjaanmu panjang nih. Nah iya. Ada terus nanti suap terus menerus, ya nggak ada solusinya dan nggak ada pelajaran apapun di belakang. Apa yang terjadi? Kita cuman sebagai rakyat, cuman sebagai pelengkap penderita terhadap drama orang yang main-main kekuasaan yang kemudian efeknya ke kita semua. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, gimana kita bisa membuat kebenaran yang berlaku untuk se-Indonesia? Karena kalau kita kasih pagar, ini benar untuk seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan hanya untukmu loh. Ini kita perlu yang namanya filsafat. Demokrat diduga dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi, dendam lama bersemi kembali. Di tengah panasnya suhu politik, tudingan ijazah palsu yang kembali dialamatkan kepada Jokowi memasuki babak baru. Panggung Presiden Indonesia, politik Indonesia tak pernah sepi dari drama. Isu lama soal ijazah palsu Presiden Jokowi kini bergeser ke ranah politik. Namun kali ini ada yang berbeda, arah tudingan tidak lagi hanya datang dari pihak oposisi, melainkan diduga kuat berasal dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Pengamat politik ternama sekaligus Direktur Eksekutif Chandra Politika Yunarto Wijaya memberikan analisis tajam yang mengarahkan sorotan pada salah satu anggota koalisi pemerintah Partai Demokrat. Semua spekulasi ini menurut Yunarto tidak muncul dari ruang hampa. Ia menyoroti bahwa Presiden Jokowi sendiri yang pertama kali melempar bola panas dengan memberikan petunjuk adanya tokoh besar di balik serangan itu, isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan.